是有灵性的，这么傻，能产出10000张，把证书的事儿。Oke, selamat datang di channel saya Cisni Film. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang alur cerita film yang berjudul Rising Bus in Ideal School yang rilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang sekolah khusus penerbangan wanita yang diserang ribuan ular yang sangat berbisa. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita gaskan filmnya. Sebelum kita gaskan filmnya, siapkan dulu kopi dan cemilan Anda dan seruput kopi Anda. Begini caranya. Mantap. Lanjut. Diawali dengan diperlihatkan sebuah gua yang digunakan sebagai penangkaran ular secara ilegal, yang di sana terdapat satu ular yang berukuran raksasa hasil dari eksperimen mereka. Saking besarnya ular tersebut mampu membantai seluruh pekerja di dalam sana tanpa tersisa. Dan ular raksasa itu mampu melarikan diri dari gua tersebut bersama ribuan koloninya. Scene pun berganti, diperlihatkan dua pria yang bernama Liu Chan, ini dia orangnya, dan pamannya yang bernama Yu, yang sedang bekerja sebagai satpam di sekolah khusus penerbangan wanita. Dan ini dia, kepala sekolahnya, yang sedang sibuk mempersiapkan acara ujian kelulusan siswi-siswinya. Tanpa disengaja, kepala sekolah menemukan ular yang sangat berbisa dan langsung membunuhnya, agar tidak terjadi kepanikan di sekolahnya. Dan kepala sekolah menyuruh Liu dan pamannya untuk merahasiakan tentang kejadian itu. Liu pun berkeliling mengamankan sekolahnya, dan tanpa disengaja, Liu bertemu dengan pria yang bernama Xiao Ji. Ini dia bencananya, yang sedang menyelinap masuk ke sekolah khusus wanita itu untuk bertemu dengan pacarnya yang bernama Masu. Ini dia. Liu pun menangkap Xiu Ji dan langsung membawanya pergi untuk diinterogasi. Dan kita langsung diperlihatkan dengan para siswi yang sedang mengikuti ujian. Dan terlihat para siswi lain pun yang sudah mengikuti ujian dikagetkan dengan seekor ular yang sangat berbisa yang muncul di sana. Dengan kagetnya, para siswi pun berteriak sangat keras dikarenakan ular itu mau menggigit mereka. Mendengar teriakan di dalam sana, Liu pun bergegas dan meninggalkan Xiuji untuk menyelamatkan siswi-siswi itu. Bagaikan superhero di siang hari, Liu pun menangkap dan membungkus ular itu dengan menggunakan handuk saja. Liu pun bergegas pergi dari tempat itu untuk melaporkan keanehan yang telah terjadi kepada pamannya. Tapi sayang, Liu pun dimarah oleh pamannya dikarenakan Liu tidak mengingat apa yang sudah dikatakan oleh kepala sekolah kepada dirinya. Dan paman pun menyuruh Liu untuk menangkap kembali Xiuji agar tidak terjadi kekacauan di sekolahnya. 次考核当中会超时的。对啊，考官，我们大家都觉得很。 Dan kita langsung diperkenalkan dengan teman Masu yang bernama Mingna, wanita yang baik hati dan tidak sombong sayang dengan pacar tapi sayang pacarnya bukan saya. Ini dia orangnya. Terlihat Masu yang sedang marah kepada Mingna dikarenakan Mingna kelompoknya gagal mendapatkan nilai yang terbaik dari ujian mereka. Tidak sampai situ saja kemarahan Masu kepada Mingna. Masu pun melampiaskan amarahnya dengan mengurung Mingna di ruangan ganti sendirian. Seakan memiliki jiwa yang sama, ribuan ular pun datang dan menyelinap ke dalam sekolahan itu dan langsung menyerang Mingna. Mingna pun berteriak meminta bantuan kepada seseorang yang berada di luar sana. Liu yang mendengar teriakan itu pun langsung datang menyelamatkan Mingna yang sedang diserang oleh ribuan ular yang sangat berbisa. Melihat ular yang sangat banyak, Liu pun memanggil pamannya untuk menangkap ular itu. Tapi dengan anehnya, ular itu sudah hilang tanpa tersisa satupun di tempat itu. Merasa telah dibohongi oleh keponakannya,
Paman pun mengabaikan semua pernyataan Liu. Mingna pun menyatakan bahwa apa yang Liu katakan itu benar dan paman pun percaya. Memiliki firasat yang buruk, Liu dan Mingna pun bergegas untuk memberitahu kepala sekolah tentang apa yang sedang terjadi di sekolahnya. Walaupun Liu tahu dia pasti akan dipecat jika dia membuat kepanikan di sekolah itu yang sedang mempersiapkan ujian kelulusan. Dan Liu pun berhasil bertemu dengan kepala sekolah. Seperti yang sudah kita tebak, Liu pun dibentak dan dipecat oleh kepala sekolah. Merasa telah diabaikan, Liu dan Mingna pun berencana untuk pergi ke pusat kendali sekolahnya untuk memberitahu para siswi dan guru bahwa sekolah mereka sedang diserang oleh ribuan ular yang sangat berbisa, dan menyarankan para siswi dan guru agar pergi ke parkiran sekolahnya dan naiki bus yang ada di sana agar mereka semua bisa selamat. Dengan sangat kagetnya, Liu pun tidak menyangka bukan ular kecil saja yang mengejar mereka. Ular sebesar panggung pun ada memporak-porandakan acara itu dan memakan kepala sekolah. Semuanya pun panik. Siswi-siswi pun dibuat tertir dengan kedatangan ular raksasa itu, dan para dewan pun habis dimangsa oleh ular itu. Dengan sekuat tenaga, para siswi pun berlari dan bersembunyi untuk menghindari serangan ular yang ganas itu. Terlihat Liu dan Mingna pun membantu para siswi yang terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Kemudian Mingna dan para siswi pun berlari lagi. Tapi sayang, Mingna pun harus berpencar dikarenakan jalan yang dilalui dihadang oleh ular raksasa itu. Liu yang sangat khawatir terhadap Mingna yang tidak kunjung datang ke tempat yang sudah direncanakan, Liu pun berinisiatif untuk mencari Mingna, walaupun Liu dihadang oleh pamannya sendiri. Liu pun mencari Mingna, dan Liu pun berhasil menemukan Mingna. Tapi tanpa sepengetahuan Liu, ular itu pun sudah ada di belakang Liu, yang sedang bersiap untuk menyerang Liu. Dan Liu pun mampu menghindari serangan ular itu. Liu pun berlari untuk menyelamatkan diri, tapi sayang Liu pun terjatuh dan hampir diserang oleh ular itu. Untung saja dia berhasil diselamatkan oleh pamannya yang sedang mengkhawatirkan dirinya. Liu dan paman pun terjebak di sisi lain dari gedung itu. Paman dan Liu pun mendapatkan rencana agar bisa bergabung dengan kelompok Mingna dengan cara melewati kabel yang terhubung dengan gedung mereka. Dan mereka pun berhasil berkumpul dengan Mingna dan kawan-kawan. Walaupun Liu sempat terluka dikarenakan kabel yang mereka lalui putus dan menabrak kaca. Mingna pun mengobati Liu yang terluka sambil menceritakan sedikit kisah tentang hidupnya. Malam pun tiba. Mingna dan Liu pun terlihat sedang berjaga-jaga, dan Liu mengajak Mingna untuk berkeliling mencari sesuatu yang dapat mengusir ribuan ular tersebut dari mereka. Tanpa disengaja, Liu pun bertemu dengan Xiuji yang sedang melakukan perawatan terong mentahnya dengan pacarnya yang bernama Masu. Dengan sangat jengkelnya, mereka pun langsung menceritakan tentang apa yang sudah terjadi di sekolah mereka, dan langsung mengajak Xiuji dan Masu untuk berkumpul dengan teman-teman yang lainnya. Terlihat Liu yang sedang memasukkan minuman yang dia dapat ke dalam botol dan membagikan botol-botol itu ke seluruh teman-temannya, dengan harapan minuman itu dapat menjauhkan mereka dari kejaran ribuan ular yang sangat berbisa. Dan Xiuji yang sangat sombong itu pun mengajak mereka semua untuk berlari ke tempat mobilnya, agar mereka semua dapat selamat dari ribuan ular yang sangat berbisa. Mereka pun setuju, tapi tidak dengan Liu dan Mingna, yang lebih memilih berlindung di sana, dikarenakan pasukan penyelamat akan tiba 2 jam lagi. Xiuji yang sangat egois pun tidak mau menunggu pasukan penyelamat, dan langsung berlari keluar dengan para siswi yang tidak mau menunggu juga. Mereka pun keluar dari gedung itu, dan mereka pun langsung diserang oleh ular raksasa yang sedang mengintai mereka sejak tadi. Dengan sangat paniknya, Xiuji dan kawan-kawan pun kembali masuk ke dalam gedung itu, dan melarikan diri dari kejaran ular raksasa itu. Mereka pun dibuat terdesak oleh ular raksasa itu, dan Liu pun menyuruh mereka melompat ke bawah melalui jendela agar bisa selamat, dan mereka pun berhasil melompat dengan selamat. Mereka pun melarikan diri dan bersembunyi di kantin sekolahan, dan terjadi cekcok antara Liu, Mingna, dan Xiuji, dikarenakan Xiuji banyak dari mereka yang mati di lahap ular itu.
Dengan agresifnya ular itu pun berhasil menemukan mereka. Kejar-kejaran pun dimulai lagi, dan mereka semua bersembunyi kembali dari kejaran ular itu di ruangan pendingin. Terlihat mereka sudah dikepung oleh ribuan ular, dan dengan pintarnya Liu pun menaiki suhu di ruangan itu dan membuat ular-ular itu mengkerut keriput di depannya. Mereka pun perlahan-lahan berjalan-jalan melewati ular itu. Tapi sayang, Mina terjatuh dan terlilit ular-ular itu. Liu yang melihatnya pun berusaha melepaskan ular itu dari tubuh Mingna yang sangat halus. Tapi sayang, Liu pun digigit oleh ular itu. Mingna pun menyelamatkan Liu dari gigitan ular itu dengan menyeruput leher Liu seakan sedang menyeruput kopi yang sangat hangat. Dan Liu pun berhasil selamat. 这东西见得多了嘛，也就不怕了。你说起来也挺讽刺的啊。 Dan paman pun merasa gelisah dikarenakan sudah 2 jam mereka menunggu, tapi pertolongan belum datang juga. Merasa bingung, Liu pun membuat rencana agar bisa keluar dari tempat ini dengan cara berlari dan menggunakan mobil Xiuji, yang dimana Xiuji mengaku mobilnya cukup untuk mereka semua. Sambil mempersiapkan diri, teman Masu pun mengajak Xiuji berbicara di luar dikarenakan teman Masu itu tahu bahwa Xiuji berbohong tentang mobilnya yang cukup untuk membawa mereka semua. Xiuji pun dibuat panik oleh teman Masu, dan teman Masu pun merayu Xiuji agar dia bisa diajak oleh Xiuji naik ke dalam mobilnya yang sangat kecil itu. Dan teman Masu pun menawarkan bapau hangatnya untuk diaduk-aduk oleh terong mentah milik Xiuji. Tanpa disengaja, Masu pun melihat mereka berdua dan langsung menampar temannya itu. Dan dengan sangat jengkelnya, Masu pun mendorong temannya itu untuk dimakan oleh ular yang sedang melihat mereka. Setelah itu, Masu pun berlari bersama Liu dan teman-temannya dengan menggunakan mobil patroli agar bisa cepat sampai ke tempat mobil Xiuji berada. Sangat disayangkan, Xiuji pun berbohong kepada mereka dan hendak melarikan diri berdua saja dengan Masu. Liu pun menahan Xiuji, tapi semua itu pun gagal dikarenakan Liu terkena suntikan di pahanya yang membuat dia tidak bisa berjalan. Xiuji dan Masu pun bergegas naik ke mobilnya, tapi sayang, belum sempat naik mereka pun dihadang oleh ular raksasa itu, dan mereka berdua pun mati dilahap dan dikunyah oleh ular tersebut. Liu yang merasa perjuangannya sia-sia, Mingna dan paman pun mengajak mereka semua untuk berlari dan bersembunyi. Mereka pun kembali berlari, merasa sangat terpojok. Paman Yu pun yang sangat menyayangi Liu, mengorbankan dirinya agar Liu dan para siswi lainnya bisa selamat. Terlihat Liu pun yang sudah murka dikarenakan dia menganggap pamannya telah tiada, dan dia pun menyesal akan sikapnya yang tidak pernah mengikuti perkataan pamannya itu. Seakan sabar ada batasnya, mereka pun mempersiapkan murid tempur untuk mengalahkan ular raksasa itu dengan alat seadanya. Tembakan demi tembakan dilancarkan Liu dan teman-teman, belum cukup untuk membuat ular itu modar. Satu persatu dari teman mereka tumbang. Liu pun menggunakan cara kedua, yaitu dengan membakar ular raksasa itu hidup-hidup, walaupun dia harus mengorbankan dirinya sendiri menjadi umpan. Ular itu pun terkena perangkap, dan Liu berteriak kepada Mingna agar Mingna melepaskan tembakannya, agar ular itu bisa terbakar. Setelah itu ular itu langsung menelan Liu, dan Mingna pun bersedih dan langsung menembak peluru kembang api dan membakar ular itu hingga tewas. Dengan ajaibnya Liu pun berhasil selamat dan keluar dari mulut ular itu, dan Mingna pun langsung memeluk erat Liu. Oke, bagaimana pendapat Anda tentang alur cerita film ini? Saya rasa cukup menarik ya. Pelajaran dapat kita ambil dari film ini sebenarnya cukup banyak. Salah satunya adalah segala sesuatu yang dilakukan secara ilegal pasti akan berdampak buruk bagi dia dan kita semua. Dan inilah contohnya. Dan kita diajari tentang keberanian Liu, yang walaupun sebagai satpam,
dan dihina oleh para siswi-siswi di sana, tapi dia mampu menunjukkan dirinya bahwa dirinya itu bisa menjadi seorang pemimpin dan dapat memimpin mereka semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bahas tentang alur cerita film ini. Jika Anda tertarik dengan film saya ini, saya harap Anda like, comment, and subscribe video ini. Oke, ingat video ini hanya sebagai hiburan saja. Mantap.